damai dan kasih Allah menemani kita dan membuat kita dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun yang berarti. Kembali kita berjumpa untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk Minggu Kantate, Minggu Bernyanyilah di tanggal 15 Mei tahun 2022 ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami mengucap syukur kembali ke hadapan-Mu Tuhan atas kesempatan ini, atas hari yang baru ini, di mana kami masih boleh mempunyai kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai sebagai alat-Mu. Kiranya firman-Mu bisa benar-benar kami pahami dan bisa benar-benar kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tetap layak dinamakan anak-anak Tuhan. Inilah doa dan penyerahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada, di dalam kami menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran, Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-19, sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama Keluaran 15 ayat 19 sampai 21, demikianlah isinya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah isi renungan kita hari ini dengan tema bernyanyilah untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kami menyapa kita semua. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa kita hampir mendekati pertengahan tahun 2022 ini. Kalau kita mau mengingat-ingat perjalanan hidup kita sampai hari ini, pernahkah saudara merasakan takut yang amat sangat? Pernahkah saudara merasakan sangat khawatir? Kalau pernah, satu kisah nyata berikut ini mungkin bisa menguatkan kita. Ada seorang ibu yang merasa sangat sedih karena anaknya laki-laki mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan itu, sang anak mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangannya. Namun, ternyata tidak hanya sampai di situ pergumulan sang ibu. Karena setelah berbulan-bulan dirawat, justru keadaan anak tersebut semakin parah. Bagian kakinya yang patah mengeluarkan bau busuk, dan punggungnya penuh dengan luka-luka lecet karena posisi tubuhnya telentang selama berbulan-bulan. Dan luka lecet itu pun mengeluarkan bau-bau busuk. Sang ibu merasa sangat ketakutan akan kehilangan anaknya. Juga ia khawatir kalaupun anaknya selamat, maka kemungkinan besar anaknya menjadi cacat karena kaki yang busuk itu pasti akan diamputasi. Melihat kondisi tubuh anaknya pun dia semakin khawatir.
karena tubuh sang anak dari hari ke hari semakin kurus dan semakin lemah. Karena tidak selera makan, setiap kali dia harus menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Maka air mata dan doa mengisi hari-hari sang ibu. Namun ia tetap percaya Tuhan tidak akan meninggalkannya, sehingga ia tetap berusaha dan ia tetap berjuang merawat anaknya itu. Sampai suatu hari ia menyaksikan sebuah mujizat, di mana luka-luka di punggung anaknya semakin hari semakin pulih, dan kaki yang patah pun juga tidak lagi membusuk. Sehingga pada suatu kesempatan saya hampir merasa tidak percaya melihat sang anak sudah kembali berjalan. Dan orang-orang satu persekutuan dengan sang ibu pun merasa sangat-sangat tidak percaya. Sehingga mereka berkata, "Wah, mujizat. Puji Tuhan, anak kita bisa sembuh." Dan sang ibu pun berkata, "Tuhan itu hebat, luar biasa." Dan kisah ini menjadi kesaksiannya dari hari ke hari setiap kali dia ingin menguatkan orang-orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah dari kita yang pernah mengalami pengalaman yang serupa dengan kisah nyata ini? Adakah dari kita yang pernah mengalami mujizat ketika menghadapi rasa takut dan khawatir yang amat sangat? Kalau ada, lalu apa yang saudara lakukan setelah menyaksikan mujizat Tuhan? Memuji Tuhankah atau hanya diam? Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah bercerita tentang mujizat Tuhan yang dirasakan oleh bangsa Israel, yang membuat Miriam, saudara perempuan Harun, bernyanyi memuji nama Tuhan. Ketika itu bangsa Israel sedang dibawa Tuhan melalui perantaraan Musa untuk keluar dari tempat perbudakan, yaitu Mesir. Setelah Tuhan menjatuhkan berbagai hukuman ataupun tulah kepada bangsa Mesir, akhirnya Firaun pun membiarkan bangsa Israel pergi dari tanahnya. Namun setelah bangsa Israel mulai berjalan meninggalkan Mesir, melewati padang gurun menuju laut Teberau, bisa kita baca di pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 18, dikatakan bahwa Firaun berubah pikiran. Maka ia memerintahkan pasukan kereta perang dan segenap pasukan berkuda untuk mengejar bangsa Israel. Pasal 14 ayat yang ke-9. Dan ketika mereka telah mendekat, orang-orang Israel sangat-sangat ketakutan. Dalam keadaan takut, mereka panik karena di hadapan mereka tidak ada jalan selain laut yang terhampar luas. Sedangkan orang-orang Mesir sudah semakin dekat. Mereka tidak tahu cara melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari orang-orang Mesir yang mengejar mereka itu. Maka dalam keadaan panik dan ketakutan itu, ternyata Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya dan mengangkat tongkatnya di atas air laut Teberau. Sehingga air laut itu terbelah menjadi dua bagian, ke kanan dan ke kiri, dan di tengah-tengahnya menjadi tanah kering. Dan ternyata itulah jalan yang telah Tuhan sediakan untuk bangsa Israel bisa lewati, untuk bisa lari dari kejaran pasukan-pasukan Raja Firaun. Namun ternyata masalah tidak sampai di situ saja. Karena apa? Karena setelah bangsa Israel melewati jalan yang kering di tengah-tengah laut itu, ternyata pasukan-pasukan Mesir itu juga sudah semakin dekat melewati jalan yang serupa.
dengan harapan bisa membawa kembali bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Karena ketika pasukan-pasukan itu sampai ke tengah-tengah laut, air laut pun berbalik, membuat pasukan-pasukan Mesir itu hanyut dan tenggelam. Dan masalah pun selesai. Tuhan memberi jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Itulah yang menjadi latar belakang nyanyian Miriam di renungan kita hari ini. Di mana Miriam mengambil rebana, ia menari-nari diikuti oleh perempuan-perempuan lain yang ada di bangsa Israel itu, lalu bernyanyi memuji Tuhan. Katanya, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut, sebagai ungkapan syukurnya. Karena ia sangat sadar bahwa bangsanya tidak akan bisa selamat kalau bukan Tuhan yang menunjukkan kuasanya. Pengalaman rohaninya ini membuat Miriam mau bersaksi melalui nyanyiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka apa kira-kira pesan firman Tuhan hari ini bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama, hal yang bisa kita jadikan pelajaran, pesan dalam kehidupan kita dari firman Tuhan ini adalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika tidak ada jalan untuk lari dari pasukan Mesir, bisa kita bayangkan bagaimana ketakutannya. Takut luar biasa bangsa Israel, bagaimana panik dan khawatirnya. Mungkin kita pernah ada dalam posisi situasi yang rumit seperti yang dialami bangsa Israel ketika itu. Rasanya sebentar lagi pasti akan mati. Harapan sudah pupus, pasrah, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Demikianlah kira-kira gambaran bangsa itu. Lalu tiba-tiba ada jalan keluar. Jalan keluar yang tidak sanggup dibayangkan, ternyata Tuhan sanggup lakukan. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kalau kita mengalami pengalaman rohani yang demikian, di mana ketika kita menghadapi permasalahan berat, panik, khawatir, takut, ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebagaimana pengalaman pribadi saya dan keluarga di tahun 2021 yang lewat di bulan Juli, di mana kedua orang tua kami, kedua orang tua saya terpapar COVID-19 dan diharuskan dirawat di rumah sakit karena kondisi tubuh yang lemah di umur yang sudah sangat lanjut, yaitu 70-an. Khususnya Nade, ibu, yang kondisinya lebih lemah daripada bapak. Melihat kondisi yang demikian, air mata terus mengalir. Air mata, pikiran kalut, hati terasa perih. Hanya bisa berdoa, tidak bisa melakukan apapun, karena untuk datang pun tidak boleh. Hari demi hari berlalu dipenuhi dengan rasa khawatir, karena terkadang kondisi ibu atau Nande kami setiap harinya berubah. Terkadang sudah sangat menenangkan, lalu tiba-tiba drop. Demikian seterusnya. Sampai pada suatu hari kami merasakan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan membuat orang tua kami kedua-duanya membaik. Kondisinya pulih. Dan sampai hari ini masih bisa bersaksi demi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana pengalaman hidup kita? Tentu kita punya pengalaman masing-masing. Bagaimana menghadapi rasa takut, khawatir, dan sedih. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu pesan yang kedua dari firman Tuhan ini adalah mengingatkan kita bahwa waktu
dan cara Tuhan untuk menolong kita seringkali tidak seperti yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Waktu dan cara Tuhan seringkali tidak seperti yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel, yang di hadapannya hanya ada laut yang luas. Mereka berpikir, ya sudahlah, daripada mati di padang gurun, sudahlah lebih baik dibawa kembali ke Mesir. Hanya itu solusi yang mereka pikirkan. Namun di detik-detik saat pasukan Mesir semakin mendekat, disitulah Tuhan memberikan jalan keluar yang mereka sendiri pun tak pernah membayangkan laut akan terbelah dua. Laut yang terbelah dua itu membuat mereka bisa berjalan melarikan diri dari pasukan-pasukan Mesir. Mungkin ada dari kita yang pernah mendapat masalah atau mungkin ditimpa musibah lalu berpikir, ya sudahlah, begini saja. Atau ada yang pernah mengalami sakit penyakit yang parah lalu beli obat, bahkan obat yang termahal sekalipun dibeli. Apa kata orang, langsung dibeli dan berpikir kalau sudah minum obat yang baik, kalau sudah dirawat tidak sembuh juga, ya sudahlah, pasrah. Solusi hanya sebatas yang kita pikirkan. Namun ternyata Tuhan bisa memberikan kesembuhan melalui hal-hal yang sederhana, obat-obat yang sederhana yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Itulah cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja memberikan solusi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan dan bayangkan. Maka apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Percayalah kepada Tuhan. Karena laut saja pun bisa dibagi dua oleh Tuhan. Dengan kuasanya ia mampu memberi solusi yang tak terpikirkan oleh bangsa Israel. Sesungguhnya bukan tidak bisa Tuhan Allah dari awal membelah laut Teberau sebelum pasukan Mesir itu mendekat. Bukan tidak bisa. Bisa saja dari awal Tuhan sudah tunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak nampak lagi oleh pasukan Mesir dari awal laut itu dibelah sehingga bangsa Israel sudah lewat pergi meninggalkan bangsa Mesir. Tapi Tuhan ternyata ingin menunjukkan bahwa waktu yang sudah sangat mendesak itu, di saat bangsa Israel jantungnya sudah berdebar-debar kencang, panik, takut luar biasa, bahkan sudah sempat pasrah, ya sudahlah, kembali saja ke Mesir. Di detik-detik terakhir, ternyata Tuhan memberi solusi. Tuhan turun tangan menunjukkan kuasanya bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi kepada bangsa Mesir juga. Di detik-detik terakhir. Maka itu menandakan bahwa waktu yang kita bayangkan dan yang kita harapkan tidak sama dengan waktu yang telah Tuhan rancangkan. Jadi marilah saudara dikasih Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, nantikanlah waktu Tuhan ketika kita sedang bergumul, ketika kita sedang berharap, nantikan. Tuhan pasti berkarya. Dan ketika kita melihat cara Tuhan yang ajaib menolong, pujilah Tuhan. Jangan lupa, pujilah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Miriam. Bersaksilah melalui puji-pujian kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Kantate. Artinya bernyanyilah. Kita diajak untuk bernyanyi memuji Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah hari ini saudara bernyanyi memuji nama Tuhan? Kalau sudah, apa kira-kira lagu rohani favorit saudara?
Mungkin lagu favorit kita itu bisa menguatkan kita ketika kita berada dalam pergumulan yang berat. Bernyanyi adalah ekspresi. Ketika kita merasa sukacita, biasanya kita akan bernyanyi, menggunakan alat musik sebagai ekspresi hati yang sedang senang. Namun ketika kita sedang mengalami pergumulan atau sedang berduka pun, kita seringkali bernyanyi, menyanyikan lagu sedih dan memainkan musik yang mengalun-alun lembut, sehingga dengan demikian memberikan ketenangan, sehingga kita mampu mengendalikan diri. Nah, di minggu ini kita diajak untuk bernyanyi memuji Tuhan. Namun memuji Tuhan tidak harus menunggu suara kita merdu baru boleh bernyanyi. Tidak menunggu suara kita seperti suara penyanyi-penyanyi terkenal, tidak. Memuji Tuhan adalah kesempatan yang berharga yang masih kita miliki ketika kita masih bernafas. Setiap minggunya di dalam kebaktian minggu kita pasti bernyanyi. Karena bernyanyi adalah bagian dari ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Bernyanyi bukanlah rutinitas, bukan sebuah kewajiban, melainkan sebuah ungkapan iman, kesaksian kita atas karya Tuhan, bagaimana besarnya kuasanya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Karena ada begitu banyak alasan untuk memuji nama Tuhan, dan tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang tidak pernah berhenti mengasihi dan menyertai hidup kita. Maka pujilah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan layak disembah, sebagaimana gambaran dalam kitab Wahyu 4 ayat 8 sampai yang ke-11, di mana ada 4 makhluk yang bersayap 6 katanya ya. Bisa kita artikan inilah makhluk-makhluk surgawi yang dilihat oleh Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos, yang ia tuangkan dalam kitab Wahyu. Ia melihat makhluk-makhluk itu berseru, bernyanyi, memuji nama Tuhan dan berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Hanya Tuhan yang layak disembah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari bernyanyi memuji Tuhan. Bernyanyi bukan sekedar mengeluarkan suara. Bernyanyi adalah cara kita untuk bersaksi dan menghayati bagaimana Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini. Mungkin ada saat-saat di mana kita sedang menghadapi pergumulan berat, kita enggan untuk bernyanyi karena tidak ada semangat di dalam diri kita. Tapi justru disitulah harusnya kita mengangkat lagu pujian bagi nama Tuhan. Agar apa? Agar jiwa kita tenang. Agar kita bisa menyembuhkan hati yang sedang perih, hati yang sedang galau, pikiran yang sedang kalut menjadi damai oleh karena bernyanyi memuji Tuhan. Orang yang senantiasa bernyanyi memuji Tuhan, dia akan memperoleh ketenangan dan tidak akan mudah depresi. Ingat itu saudara. Orang yang senantiasa bernyanyi memuji Tuhan, dia akan memperoleh ketenangan jiwa dan tidak mudah depresi. Karena dia akan selalu bersyukur atas kesempatan yang masih Tuhan beri dan atas berkat-berkat Tuhan yang terus melimpah dalam hidupnya. Maka mari saudara yang dikasih Tuhan, di minggu kantate ini, mari pakai kesempatan yang berharga ini, yaitu nafas yang Tuhan masih beri, untuk bernyanyi. Dan bernyanyilah bagi Tuhan untuk memuliakan namanya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkuasa dalam kehidupan kami, Bapa yang penuh kasih yang senantiasa memelihara kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkat Tuhan bisa kami rasakan melalui kami mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk senantiasa bernyanyi, memuji nama Tuhan, bersaksi atas kebesaran kuasa Tuhan. Sehingga melalui ungkapan iman yang kami sampaikan melalui nyanyian kami, banyak anak-anak Tuhan yang semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan. Dan banyak orang-orang yang rindu untuk mengenal Allah. Inilah doa dan tekad kami Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.